fitnatun wa fasadun kabir, menjadi fitnah besar, menjadi bencana rumah tangga yang broken, rumah tangga yang rusak, rumah tangga yang tadi cekcok terus itu, ya, rumah tangga yang selalu berantakan. Itu kalau menjadi pertimbangan utamanya adalah selain agama dan moral. Ini yang pertama. Jadi pranikah kalau ingin menjadi sakinah, pilih calon bapak dan calon ibu yang baik secara moral maupun wawasan dan pemahaman terhadap agamanya. Yang kedua, ketika melamar. Ini juga perang. Ketika melamar, walaupun yang kita hadapi adalah kedua orang tua atau wali gadis itu, ya, bapaknya, tetapi ingatlah bahwa kita sedang meminta kepada orang tua wali gadis, tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui. Oleh sebab itu kan kita minta karena Allah, bukan karena orang tuanya. Kita minta calon istri atau calon ibunya anak kita itu, kita minta karena Allah. Ya Allah, ini barangkali pasangan saya yang ideal untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, agar anak-anak saya menjadi anak yang soleh, ya da'ulah, soleh yang nanti mampu mendoakan dan bermanfaat bagi kedua orang tua. Maka mintanya kepada Allah melalui orang tua, karena orang tua itu, karena anak itu bukan anaknya Allah kan, secara langsung memang Allah yang menciptakan, tapi bukan anaknya Allah, anaknya bapaknya itu. Oleh sebab itu harus, kata orang Jawa, nembung, pamit, kula nuwun, dan harus ketok pintu, tanya kepada walinya, kepada bapaknya. Jadi ingat bahwa kita minta kepada sang calon itu adalah kepada Allah sesungguhnya, walaupun via wali gadis itu atau wali akhwatnya itu. Sehingga kita mintanya kepada Allah. Kalau nanti sudah minta kepada Allah kita mengkhianati, maka kita juga mengkhianati permintaan kita sendiri kepada Allah ketika kita melamar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika akad nikah. Ketika akad nikah, Anda berdua bukan menikah di hadapan penghulu, walaupun di sana ada penghulu yang menyaksikan dan mencatat secara administratif. Tetapi kita menikah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena permintaan pertama kita kepada Allah agar menjadi pasangan kita untuk mendidik dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka kita sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ingin membangun sebuah keluarga yang sakinah, yang bisa bermanfaat, yang berguna bagi agama, bagi negara, bagi bangsa, bagi masyarakat dan lingkungan saya. Karena orang nikah itu bukan hanya untuk pribadi dalam arti suami istri, tetapi dia harus membangun kekerabatan, membangun silaturahim, membangun komunitas. Yang mana komunitas ini diharapkan juga meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu kita sedang mengucapkan akad itu, mengucapkan perjanjian itu, mengucapkan transaksi itu di hadapan Allah. Itulah sebabnya dimulai dengan dua kalimat syahadat. Karena kita sedang meminta dan kita sedang berjanji dan bertransaksi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keempat adalah ketika resepsi pernikahan. Ketika resepsi pernikahan perlu dicatat bahwa semua yang kita undang, undangan 10.000 atau 20.000 kalau itu besar-besaran, itu namanya nikah akbar kan gitu. Ya, nikah akbaran gitu ya, di lapangan gitu, di stadion. Itu kalau kita undang, dan kita undang dalam rangka bukan kalau di keluarga orang, nggak tahu kalau orang Sunda atau orang Australia. Biasanya kalau orang mau nyumbang itu dicatatin semua. Ya kan? Itu namanya apa? Di Jawa. Ya, di Jawa itu dicatatin semua. Nanti kalau yang kita undang itu nanti punya hajat lagi, kita kembalikan dulu nyumbang berapa ya, gitu ya. Jadi itu mbak seperti utang. Iya. Kalau dulu nyumbang mobil, kita nggak punya mobil ya kita kembalikan becak kan gitu. Oh, kita nggak punya mobil atau mungkin mobilnya mobil Tamiya itu. Ya. Jadi itu bukan itu yang kita harapkan dengan banyaknya undangan, bukan banyaknya kado maupun uang yang disumbangkan kepada kita. Tapi kita undang mereka agar mendoakan kepada kita, agar kita menjadi sebuah keluarga yang mubarakah, mabrukah, dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena mereka mengucapkan kepada kita dengan doa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma
fi khair wa jama'a bainakuma fi khair, bukan fi syarrin, bukan dalam kondisi berantakan, bukan broken, tetapi fi khairin, dikumpulkan dalam sakinah mawaddah warahmah. Itu doa seluruh yang kita undang. Pasti itu walaupun tidak dengan menggunakan bahasa Arab seperti tapi selalu ya ucapannya dan doanya selalu baik untuk keluarga yang atau untuk pengantin yang sedang melakukan akad nikah. Jadi perlu kita, kalau kita nanti mengkhianati doa itu, berarti kita harus satu persatu kita undang atau kita datangi. Mohon maaf, doa Anda yang dulu pingin saya menjadi keluarga sakinah nggak jadi, gitu ya. Saya kembalikan doanya. Kalau 1000 orang yang kita undang, kita datangin satu-satu atau kita undang kembali, perceraian kan nggak ada ya, perceraian undang orang banyak ya. Kalau nikah banyak orang diundang, tapi cerai kan nggak mungkin undang orang, gitu. Ini ada acara akad perceraian, nggak mungkin. Ya. Jadi akad pernikahan yang kita undang, tapi akad perceraian mestinya kita minta mohon maaf gitu. Dan itu tidak mungkin dilakukan. Berarti kita tidak mengkhianati, telah mengingkari ya doa yang sudah diucapkan oleh setiap tamu yang kita undang. Ya. Perasaan itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Betapa beratnya kalau kita harus mengembalikan doa mereka kepada orang yang kita undang. Yang berikutnya, sejak malam pertama, nah ini kita harus bersyukur, alhamdulillah ini jodohku, ini pasanganku, walaupun bagaimanapun ini adalah pasangan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyesal. Terima apa ada, syukuri apa yang ada katanya, ya. Kemudian kalau mau tambah ya nanti bersyukur, nanti ditambahi sama Allah. Kalau bersyukuri kan ditambahi, la in syakartum la azidannakum. Kalau nggak bersyukuri malah berantakan. Ya. Ditambah lah yang lain, bukan ditambah istrinya atau suaminya, ditambah, ya. Ditambah rezekinya, ditambah keberkahannya, ditambah yang lain-lain. Syukuri apa yang ada ketika malam pertama itu, oh ini toh istriku. Walaupun mungkin ada karakter-karakter yang berbeda. Orang itu mungkin senang di satu sisi, tidak senang di sisi yang lain. Wa antakrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Ya kan? Kadang-kadang apa yang kita benci itu lebih baik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Apa yang mungkin kita cintai barangkali bisa jadi berubah menjadi sesuatu yang menjadi bencana. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pasangan itu selalu ada sesuatu yang tidak kita sukai, ada yang kita sukai. Tidak mungkin manusia yang dipertemukan oleh Allah ini sempurna dan sempurna tanpa cacat. Pasti ada sesuatu yang kurang kita senangi. Maka kita harus banyak toleran. Kita harus banyak memberikan satu kemaafan kepada orang-orang atau istri atau calon istri atau calon ibu anak kita, bapak kita ini kalau memang ada kekurangan yang dimiliki. Kalau tidak maka akan menjadi berantakan, akan menjadi benturan dan menjadi cekcok terus. Karena selalu yang dinilai, yang dilihat adalah kekeliruannya, yang dilihat adalah kesalahannya dan kekurangan-kekurangan. Maka perlu ada bersyukur dan bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh kedua pasangan ini. Bisa jadi orangnya ganteng tapi pendidur misalnya ya. Orangnya ayu tapi molor gitu kan. Jadi ini saya lihat ketika saya lihat dia melek, tapi ketika molor, tahu molor ya, tidur ngorok itu ada. Itu ngorok bisa menggetarkan ya. Dunia bergetar itu. Cakep, kaya, tapi ngoroknya itu yang nggak tahan, gitu kan? Nah, ini kan ada sesuatu yang nggak enak. Ini istri saya memang cakep ini, kaya, anaknya pejabat, ngoroknya itu, masya Allah, gitu kan? Nah, itu kan juga ada sesuatu, itu contoh kecil aja. Ya. Atau pemakan di mana-mana ngemil, gemuk lagi badannya ya. Mohon maaf ibu, ya. Ini orangnya nggak datang ya. Jadi nggak ada di sini insya Allah yang ngemil seperti itu. Jadi harus bersabar dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu. Kalau tidak bersabar sejak kita akan pertama melihat sesuatu yang salah dan kurang, pasti kita akan cerai. Pasti itu. Salah dikit cerai. Kapan rukunnya gitu kan? Kalau semua, bahkan yang perempuan juga menuntut khulu namanya. Meminta cerai dari suaminya. Itu boleh memang. Tapi kan tidak selalu, permintaan itu selalu dimunculkan. Ya kan? Ya, kulak gitu kan. Minta cerai itu boleh, tetapi kan tidak harus selalu begitu. Suami pun juga punya kewenangan mutlak, absolut untuk menceraikan istri, tapi tidak sewenang-wenang dia menceraikan istrinya. Harus bersyukur dan bersabar. Berikutnya,
Masih ada di bawahnya lagi tadi ya. Ya, Anda adalah sepasang anak manusia dan bukan sepasang malaikat. Kalau malaikat tadi disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi yang saya bacakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat yang nggak punya nafsu, nggak doyan duit, nggak doyan perempuan, nggak doyan jabatan. Nggak ada malaikat yang mencalonkan pilkada, pilgub, pilbati atau presiden, nggak ada. Atau caleg sekalipun nggak ada yang berebut kursi itu, ya nggak ada. Ya. Jadi malaikat beda dengan kita. Kalau itu pasangan nggak pernah salah, nggak ada noda, nggak ada celah, itu pasangan malaikat namanya. Dari situlah harus sadar bahwa pasangan kita adalah manusia biasa, mahalul khoto'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan kita pun adalah manusia yang mungkin kita salah dan mungkin lupa. Ketika kita salah tidak mengakui kesalahan, ketika kita lupa kita tidak mengakui lupanya, maka itu adalah manusia terjelek kata Rasulullah SAW. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti salah dan sebaik-baik orang yang salah adalah mengakui kesalahannya dengan taubat. Kan kita susah ngomong maaf sama istri, kadang-kadang susah kan? Yang paling penting. Mohon maaf sama istri itu susah. Seakan-akan kita paling benar, kita nggak pernah salah. Ibu-ibu juga sama, kadang-kadang juga susah ngomong maafnya sama suami gitu kan. Ini yang saling ego seperti ini yang nggak akan pernah bisa terjadi sakinah mawaddah. Karena semuanya merasa benar, semuanya merasa paling di jalan yang lurus. Pokoknya dilakukan oleh apa-apa papa gitu kan. Padahal tadi ibunya juga apa-apa ibu kan gitu. Jadi semuanya merasa apa-apa gitu kan. Ya mestinya kan ya harus ada kerjasama antar dua pasangan itu ya. Lanjut. Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan dilalui tidak melulu jalan bertabur bunga, tapi juga semak belukar yang penuh dengan onak dan debu. Pasti di sana ada ganjalan, ada kalau di Jakarta itu atau di Jawa ada namanya polisi tidur. Polisi tidur saja mengganggu, apalagi polisi berdiri kan gitu. Kan 50.000 itu ya. Polisi tidur itu nyusahin orang kok ya. Polisi itu kalau di sini nggak ada polisi begitu ya. Di Indonesia itu polisi 3 aja yang paling baik. Pertama polisi tidur, yang kedua Pak Hugeng, yang ketiga patung polisi. Yang lain kalau sini baik-baik insyaallah. Kita di dalam rumah tangga pasti ada polisi tidur yang mengganja. Itu belum portal itu. Kalau polisi tidur kan begitu. Kalau udah portal itu ada penghalang yang tidak bisa kita terjang. Atau mungkin ada tembok besar, tembok Cina misalnya. Atau tembok Berlin yang sudah runtuh itu. Itu semuanya pasti terjadi. Dan siapa yang siap menghadapi segalanya, dialah yang akan bisa membangun sakinah mawaddah warahmah. Semua baik ada ganjaran. Jangankan keluarga kita, keluarga salafus saleh para sahabat dan bahkan keluarga Rasul sekalipun, ada sedikit guncangan-guncangan yang merepotkan keluarga. Sampai Rasulullah, maaf ini bukan berarti menjelek-jelekan, ada yang Rasulullah juga ceraikan kan? Apa Rasulullah salah pilih? Begitulah Rasulullah manusiawi. Kemudian istri Nabi Nuh, apa Nabi Nuh salah pilih ketika istikharanya gimana dulu? Kok keliru istrinya kok malah menjadi pengkhianat? Istri Nabi Lut misalnya, gimana itu Nabi kok salah istikharah gimana dulu? Mimpinya mimpi apa itu kan gitu. Itu menunjukkan bahwa Nabi pun juga manusia, apalagi ustadz pun juga manusia. Kita pun semuanya adalah manusia. Wong Nabi saja seperti itu keluarganya. Oh Nabi aja cerai apalagi saya, jangan begitu gitu ya. Itu namanya nyunah yang nggak benar.